Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan, nama saya Ewi Laura Budi Sembiring. Saya adalah seorang mahasiswi fisioterapi dari Stikes Siti Hajar Medan. Di sini, saya akan menjelaskan tentang penyakit kardiovaskuler melalui aplikasi Zoom. Pertama, klik aplikasi Zoom-nya, setelah itu, share screen materinya. Di sini saya akan menjelaskan sistem kardiovaskuler. Cardiovascular system. Apa itu penyakit kardiovaskuler? Penyakit kardiovaskuler adalah suatu kondisi di mana terdapat adanya gangguan pada jantung dan pembuluh darah. Gangguan fungsi yang dialami oleh jantung dan pembuluh darah ini merupakan penyakit jantung dan stroke. Walaupun sebenarnya penyakit kardiovaskuler bukan hanya menyebabkan sakit jantung dan stroke saja, lantaran masih banyak jenis-jenis penyakit lain yang bisa disebabkan oleh penyakit kardiovaskuler. Jenis-jenis penyakit kardiovaskuler yang perlu diwaspadai. Sedikit banyaknya, pasti Anda sudah mengetahui penyakit kardiovaskuler dan bahayanya untuk kesehatan jantung dan pembuluh darah. Setidaknya, ada beberapa jenis penyakit kardiovaskuler yang umumnya dialami oleh seseorang dan perlu diwaspadai agar tidak dapat fatal bagi penderita. Jenis-jenis penyakit kardiovaskuler. 1. Penyakit jantung koroner. Kedua, aritmia. Ketiga, serangan jantung. Keempat, gagal jantung. Kelima, DVT atau deep vein thrombosis. Keenam, stroke. Ketujuh, kardiomiopati. 8. Penyakit jantung bawaan. Pengertian dari jenis-jenis penyakit kardiovaskuler. Yang pertama, penyakit jantung koroner. Gangguan yang terjadi pada jantung dan pembuluh darah dapat menyebabkan penyakit jantung koroner. Jenis penyakit kardiovaskuler merupakan pembunuh nomor 1 yang menyebabkan kematian di dunia. Kondisi penyakit jantung koroner bisa terjadi lantaran adanya penyumbatan atau penyempitan pada pembuluh darah arteri koroner yang sudah menumpuk plak. Yang kedua, aritmia. Terkadang, terlalu lambat dan terlalu kencang. Masalah kardiovaskuler juga dapat membuat fungsi jantung tidak dapat memompa darah secara normal, karena jantung berdetak secara tidak teratur. Ketiga, serangan jantung. Ketika pembuluh darah yang mengantarkan darah ke jantung tersumbat oleh gumpalan darah, otot jantung tidak mendapatkan darah dan mati. Dalam kondisi ini, bila Anda tidak ditangani oleh tim medis secara cepat. 4. Gagal jantung. Gagal jantung merupakan kondisi ketika jantung tidak dapat berkontraksi dan rileks. Hal ini membuat fungsi jantung tersebut mati sehingga gagal memompa darah ke seluruh tubuh. 5. DVT, deep vein thrombosis. DVT bisa terjadi karena terbentuknya gumpalan darah pada pembuluh darah vena. Umumnya gumpalan darah ini terjadi pada kaki. Keenam, stroke. Selain menyebabkan penyakit otot jantung, penyakit kardiovaskuler juga banyak menyebabkan stroke. Stroke ini bisa terjadi ketika pembuluh darah yang adukan darah ke otak mengalami penyumbatan. Ketujuh, kardiomiopatia. Kardiomiopatia adalah penyakit jantung yang diakibatkan oleh kelainan pada jantung. Kondisi ini menyulitkan jantung untuk memompa darah ke tubuh dan gagal ginjal. Kedelapan, penyakit jantung bawaan. Penyakit jantung bawaan adalah kondisi di mana terjadi kelainan pada struktur jantung pada saat masih di kandungan. Namun, ada pula yang baru menunjukkan tanda-tanda kelainan pada jantung tersebut setelah dilahirkan atau masih saat kanak-kanak. Gejala-gejala kardiovaskuler. Yang pertama, nyeri dada yang menjalar hingga ke punggung, dagu, tenggorokan, atau lengan. Kedua, sesak napas. 3. Detak jantung tidak beraturan. Keempat, mual. Kelima, pusing dan lemas.
Keenam, berkeringat. Ketujuh, cepat lelah atau muncul keluhan sesak atau nyeri dada setelah melakukan aktivitas fisik, misalnya menaiki anak tangga atau berolahraga. Penyebab kardiovaskuler. Pola hidup tidak sehat, seperti terlalu banyak mengonsumsi makanan berlemak, tidak rutin berolahraga, kebiasaan merokok, dan konsumsi alkohol secara berlebihan merupakan faktor-faktor penyebab penyakit kardiovaskuler. Diagnosis dan pengobatan kardiovaskuler. Sebelum menjalankan pemeriksaan, dokter akan bertanya terlebih dahulu tentang riwayat penyakit pasien dan keluarganya. Kemudian, dokter akan memeriksa detak jantung dan tekanan darah pasien. Sampel datang juga bil untuk mengukur kadar kolesterol dan protein C reaktif. Elektrokardiografi atau EKG. EKG adalah tes yang bertujuan merekam sinyal listrik jantung. Dokter dapat menjalankan EKG dalam keadaan pasien beristirahat atau berolahraga. Pada pemeriksaan ini, dokter akan meminta agar pasien berbaring dan menempelkan 12-15 elektroda ke tubuhnya. Kemudian, sinyal yang terhubung dengan elektroda akan merekam sinyal listrik dalam jantung. Ekokardiografi. Ekokardiografi adalah pemeriksaan yang menggunakan gelombang suara atau USG pada jantung. Ekokardiografi membantu dokter mengevaluasi kondisi otot dan katup jantung pasien. Uji tekanan atau stress test. Holter monitoring, tilt table test, CT scan jantung, MRI jantung, kateterisasi jantung. Cara pengobatan kardiovaskuler. 1. Perubahan gaya hidup. Menjalani pola hidup sehat dapat mencegah penyakit jantung semakin memburuk. Kedua, obat-obatan. Obat-obatan yang digunakan untuk mengobati penyakit jantung tergantung pada jenis penyakit jantung itu sendiri. Yang kedua, pengobatan kardiovaskuler. Meminum obat pereda nyeri, konsumsi obat, operasi seperti pasang ring, bypass jantung, atau transplantasi jantung. Keempat, terapi implant monitor. Ketiga, pengobatan di rumah untuk kardiovaskuler. Pertama, perubahan gaya hidup baru. Kedua, menghindari makanan penyebab peradangan. Ketiga, konsumsi makanan diet jantung. Keempat, konsumsi suplemen jantung. Keempat, pencegahan kardiovaskuler. 1. Mengkonsumsi makanan yang sehat. Seperti makanan yang sehat dapat menurunkan resiko penyakit kardiovaskuler. Kedua, memiliki makanan yang rendah lemak, jenuh, lebih trans serta garam. Ketiga, olahraga yang teratur. Keempat, hindari merokok. Mungkin sampai di sini penjelasan saya tentang penyakit kardiovaskuler. Terima kasih atas waktu Anda untuk sudah menonton video-video saya. Sekian dan terima kasih. Sampai ketemu di video-video berikutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.